Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu teman-teman. Gimana kegiatannya di hari Minggu ini? Nah teman-teman, ini aku berbagi kegiatan aku di malam Minggu. Jadi nggak ada rencana sih. Ini niatnya suami ngajakin ke Alfa buat beli rokok. Terus tadinya aku tuh di mobil aja. Terus tiba-tiba dia keluar bawa kayak uang pecahan gitu. 10.000, 20.000 dikasihkan ke aku, katanya sana kalau mau beli apa gitu yang habis. Jadi ya udahlah, di sini aku ada nyempil beli deterjen aja sama minyak angin. Nah ini uangnya. Oke, ini aku sampai di rumah. Jadi tuh semalam yang aku belanja cuma deterjen, ini kemasan yang pouch ya, 700 ml harganya 13.000. Terus minyak angin pun sama, harganya 13.000. Sebenarnya masing-masing 12.900 gitu sih. Terus suami semalam tuh minta dibeliin kayak minuman ringan gitu. Lumayan ya kalau nyempil-nyempil kayak gini, nggak keluar uang pribadi, tapi ya memang nggak setiap hari kayak gini juga. Ini mungkin karena malam minggu kali. Nah ini sekalian aku refill, dan ini kegiatan hari Minggu aku. Untuk minggu ini aku nggak mudik dan memang rencana pengen di rumah ya teman-teman, karena kangen banget hari Minggunya di rumah. Karena kan setiap minggu, hampir ya setiap minggu kita keluar rumah. Terus suami aku itu kan masuk kerja Senin sampai Sabtu. Jadi mungkin pengen gitu sekali-kali hari Minggunya di rumah, quality time. Terus juga kayak udah lama banget gitu nggak di rumah bareng, karena hampir tiap hari dia kerja gitu. Terus jadinya ya udahlah, hari Minggu ini kita nikmatin waktu di rumah. Tapi nggak tahu nanti siang atau sore bakalan keluar apa enggak. Paling kalaupun keluar mungkin di yang deket-deket aja. Sebenarnya tipe suami aku itu suka main gitu ya, kayak keluar-keluar rumah, makanya tuh sering ngajakin. Tapi tuh aku yang tipe rumahan gitu teman-teman, dan karena aku pernah kayak ya udah ngalah nurut kemauan dia tuh, malah aku yang bosen sendiri. Pernah di suatu saat dulu ya suka main gitu, main terus alhasil tuh kayak rindu rumah gitu loh, kayak pengen bersih-bersih rumah, bebenah rumah, leye-leye. Nah maka dari itu tuh aku ngerasa bahwa yang namanya jalan-jalan ataupun hal-hal menyenangkan lainnya kalau dilakukan terlalu sering atau berlebihan pun sebenarnya efeknya tidak bagus ya. Artinya tuh kita jadi kehilangan nikmat yang ada, karena nikmat itu kan tercipta saat kita menikmati atau menjalani segala sesuatunya dengan jarang gitu ya. Kayak misal nih jalan-jalan entah ke mall, entah kemanapun, kalau kita menikmatinya mungkin sebulan itu paling sekali atau 2 kali, maka kegiatan tersebut akan terasa nikmat karena happy gitu hawanya. Tapi kalau terlalu sering dilakukan juga lama-kelamaan biasa aja. Sama halnya dengan makan enak, makan jajan di luar gitu ya, sesekali 1-2 kali dilakukan ya akan terasa nikmat gitu. Tapi kalau setiap hari dilakukan, ya nikmatnya akan hilang. Iya nggak sih teman-teman? Nah kegiatan ini tuh berbanding lurus dengan gaya hidup minimalis yang aku jalani ya, dimana gaya hidup minimalis ini tidak berlebih-lebihan, gaya hidup cukup, segalanya itu cukup gitu ya, batasannya tidak harus lebih atau tidak harus kurang. Karena dari hidup yang cukup ini akan timbul kenikmatan yang akan bisa cepat kita rasakan ya. Seperti mungkin orang yang sudah berkelebihan dan menikmati hidupnya, dunianya dengan segala bentuk kemewahan setiap hari, mereka akan merasa biasa aja. Tapi kalau yang hidupnya sederhana, mungkin terus sesekali menikmati hidup yang lebih hidup yang membahagiakan gitu ya, maka rasa bahagianya tuh akan lebih terasa gitu. Seperti juga makan enak yang seperti tadi aku ulas di depan gitu. Makanya tuh sekarang pengennya tuh hidup lebih seimbang aja, dimana melakukan segala sesuatu itu tidak berlebihan. Begitu pula dengan berbelanja, dengan mengatur uang gitu. Jadi nggak harus berlebih-lebihan nih dalam mengeluarkan uang atau berbelanja, karena nanti nikmatnya itu yang akan hilang. Memang kayak berbelanja itu menyenangkan, siapa aja pasti suka, terutama kaum hawa atau kita para ibu rumah tangga, para wanita gitu ya. Kalau disuruh belanja mah udah jago
banget nomor satu. Tapi kegiatan tersebut kalau dilakukan terlalu sering secara berlebihan, lama-lama nikmatnya itu akan hilang gitu, kebahagiaannya tuh akan menurun dari kegiatan tersebut. Jadi kayak sekarang ya, aku tuh baru merasakan gitu, setiap minggu tuh keluar rumah ya, meskipun kadang seringnya mudik gitu ya, tapi tuh kangen banget sama kegiatan di rumah gitu, hari Minggu berdua, terus menikmati waktu beberes dan bersih-bersih rumah berdua, makan makanan di rumah gitu ya. Rasanya tuh kayak happy aja gitu teman-teman, lebih berasa di hati nyaman, nikmat gitu, karena memang hidup kan harus berimbang ya, tidak boleh melakukan aktivitas sesuatu yang terus-menerus gitu tanpa diimbangi dengan aktivitas atau kegiatan yang lain. Dan sesekali weekend atau hari minggunya di rumah juga, ini sama halnya ya menghemat juga nih, khususnya untuk keuangan rumah tangga bagi penghasilan kecil seperti aku. Selain itu ya karena kangen juga ya. Terus di sini tuh sebenarnya sambil kayak evaluasi diri, terus ngobrol-ngobrol bareng suami, karena kan kalau suami kerja gitu kadang mau ngobrol yang deep talk gitu agak sungkan ya, takutnya pulang kerja masih capek gitu. Jadi kayak takut ngeganggu atau takut nggak connect gitu, takut salah paham juga. Makanya tuh di sini kadang kayak waktu rehat gini aku manfaatin dengan semaksimal mungkin. Kayak misal planning ke depan mau seperti apa, terus juga ini beberapa bulan lagi mau ada momen apa. Jadi itu harus dipersiapkan baik-baik ya, karena kalau nggak didiskusikan biasanya tuh aku suka keteteran gitu loh teman-teman saat udah deket waktunya. Nah seperti aku kan punya kegiatan nanti insya Allah ya, musiman lagi usaha musiman Ramadan gitu. Nah sebenarnya kan Ramadan insya Allah nanti jatuh di awal Maret atau akhir Februari gitu ya. Jadi aku tuh persiapannya harus bulan Januari juga udah persiapan bahan baku, kulaan gitu. Karena di sini aku ada usaha kue lebaran dan parsel lebaran ya. Jadi tuh aku juga harus mempersiapkan modal. Nah di sini tuh komunikasi dibutuhin banget sama suami biar nanti tuh usaha bisa berjalan dengan lancar, karena juga nanti hasil usahanya dipakai bersama. Nah tadi aku cuci piring ya teman-teman, karena semalam malam minggu pengennya mager gitu, jadi aku biarin aja. Terus aku angetin soto ayam. Malam minggu aku bikin soto ayam dan masih ada, jadi sayang ini aku mau makan sarapan aja bareng suami ya, biar nggak terlalu capek juga, menghemat juga kan, karena masih banyak juga gitu, bisa dimakan sekali lagi. Terus untuk pelengkapnya di sini aku goreng tempe kriuk ya, tempe mendoan. Maaf, tempe mendoan tapi yang garing gitu, gorengan tempe lah maksudnya. Nggak lengkap rasanya kalau nggak ada teh manis, jadi di sini aku juga rebus teh. Biar kayak di warung-warung. Nah ini tuh tempenya aku goreng secukupnya aja ya, cuma setengah papan gitu teman-teman, aku goreng pakai tepung mendoan. Hari ini belum tahu rencananya mau gimana, tapi ini lagi berasa nikmat banget di rumah sambil leyeh-leyeh dengerin musik, sambil kipas anginan habis sarapan. Sambil sesekali beres-beres bagi tugas, suami aku tuh beres-beres di depan gitu, aku di belakang. Enak ya ternyata, kalau misalnya mungkin hari Minggu di rumah terus juga bosen, harus sesekali diselingi pergi keluar gitu ya. Tapi kalau keluar terus juga kangen rasanya, rindu di rumah gitu. Jadi kayak karena udah lama nih nggak hari Minggu di rumah gitu, nggak mingguan di rumah, kita tuh baru menyadari bahwa ternyata alhamdulillah ya nikmat banget, rezekinya udah ada tempat tinggal sendiri gitu. Jadi patut disyukuri juga, karena kalau nggak kayak gitu nanti akan lupa akan nikmat yang sudah ada. Nah ini untuk preparation sotonya aku siapin. Seperti biasa, aku kalau bikin soto cuma pakai nasi putih, bihun, terus juga toge, aku kasih irisan daun bawang dan seledri, nanti ada suiran ayam juga. Sambalnya udah aku campur sekalian di kuahnya. Biasanya tuh pakai bawang goreng lebih enak ya, tapi itu aku suka kelupaan gitu teman-teman untuk stok bawang goreng. Padahal aku selalu butuh ya kalau kayak bikin soto-soto gini. Jadi ya udah deh aku nggak pakai bawang goreng, tapi tetap enak kok. Ini hari Minggunya kalau menu masakannya kayak gini tuh rada semangat gitu.
Kadang tuh kalau hari Minggu di rumah terus menunya tumis-tumisan tuh suami aku agak yang boring kali ya. Terus kayak masakan-masakan sederhana sih seperti ini, cuman ya dibuat sedikit istimewa ya. Kayak misalnya juga kadang-kadang aku suka bikin kayak pecel sayur gitu-gitulah. Pokoknya yang agak spesial menurut aku, padahal mah tetap aja menunya tuh menu hemat gitu. Nah ini tuh si ayamnya aku lupa nggak angkat duluan, jadi tuh masih panas mau aku suwir-suwir. Maaf ya teman-teman, ini aku suwir-suwirnya pakai tangan, tapi tangan aku bersih dan lagi pula ini dimakan sendiri juga kok. Dimakan aku dan suami, jadi ya nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman sendiri gimana nih aktivitas hari Minggunya, pada kemana? Oh ya, untuk di zaman sekarang kita juga harus benar-benar bijak ya dalam mengelola segala sesuatunya teman-teman. Aku pernah sekali menjumpai pas aku belanja di minimarket gitu, di daerah tempat orang tuaku, itu antrian panjang banget anak-anak muda pada bayar pay later gitu loh. Ya Allah, aku sebenarnya kayak prihatin gitu ya, kok gaya hidup zaman sekarang sebegitu konsumtifnya gitu. Bayar pay later itu kan sama aja bayar hutang ya, dan biasanya kan pay later digunakan untuk kayak membayar barang-barang yang kurang pokok gitu ya, mungkin belanja-belanja untuk kesenangan gitu, apalagi mereka kan generasi yang masih muda. Nah sampai sekarang teman-teman, jujur aku tuh nggak tahu dan nggak pernah mau tahu gitu yang namanya pakai pay later terus pakai e-commerce gitu ya. Makanya tuh kadang-kadang mohon maaf ya kalau teman-teman nanya, Mbak Dama ini belinya di mana, ada linknya nggak barang-barang yang aku pakai gitu, karena jujur di sini aku nggak pakai e-commerce sama sekali atau marketplace teman-teman. Jadi barang belanjaan aku tuh biasanya aku beli secara offline. Adapun sebagian yang online pun itu sangat sedikit dan aku beli pakai bukan pakai e-commerce gitulah ya. Ini aku lakukan untuk mengantisipasi rasa candu berbelanja pada diri aku. Karena kan di sini aku menyadari ya bahwa penghasilan yang aku miliki ini masih tergolong minim, jadi harus dikelola dengan sedemikian rupa supaya itu tetap cukup dan tidak over budget. Nah ini sotonya udah selesai, tinggal disajiin aja. Kayak gini aja sederhana, ini pun masakan kemarin sore tapi tetap enak. Teman-teman sarapan apa hari ini? Nggak lupa juga nih pelengkapnya, teh manis anget. Gak apa-apa ya sesekali minum teh manis, katanya kan gak boleh ya kalau habis makan minum teh gitu, cuman kan ini hanya sesekali aja, biasanya mah tetap air putih, cuman ini biar suasananya aja tuh kayak di warung gitu. Nah kita bagi-bagi tugas, di depan suami aku nyuci mobil, terus nanti biasanya tuh habis nyuci mobil beresin karpot gitu, disikat-sikat teras lah. Jadi lumayan nih minggunya produktif, meskipun di rumah aja tapi penuh kebermanfaatan karena rumahnya bersih dan tetap bisa quality time, terus juga bisa deep talk ya, diskusi rencana-rencana ke depan. Teman-teman kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.